Ada satu ironi yang sering kita lihat tapi jarang kita akui dengan jujur. Di saat berita ekonomi makin riuh, nilai tukar bergetar seperti jarum kompas yang kehilangan utara dan harga kebutuhan pokok bergerak pelan tapi pasti naik tanpa permisi, sebagian orang masih sibuk memperdebatkan emas itu kuno atau tidak. Sementara yang lain, diam-diam tanpa banyak bicara, sudah menyiapkan bantalan sebelum jalanan benar-benar licin. Bukan karena mereka paling pintar, bukan juga karena mereka paling kaya, tapi karena mereka paham satu hal sederhana. Ketika sistem terasa rapuh, lo butuh sesuatu yang tidak gampang runtuh. Dan di titik itulah obrolan kita hari ini jadi relevan, bahkan mendesak. Karena jenis emas yang lo pilih bisa jadi penentu apakah lo cuma ikut tren atau benar-benar sedang membangun perlindungan. Gue tahu, setiap kali kata emas disebut, yang kebayang seringkali perhiasan mengilap di etalase, atau mungkin cerita lama tentang orang tua yang menyimpan cincin dan kalung sebagai tabungan. Kita tumbuh dengan narasi bahwa emas itu aman, emas itu stabil, emas itu pelindung nilai. Dan secara historis memang begitu. Sejak zaman kerajaan kuno sampai era modern yang serba digital, emas tetap punya tempat. Bahkan ketika mata uang lahir, runtuh, berganti rupa, emas tetap berdiri. Tapi masalahnya bukan di emasnya, masalahnya ada di jenis emas yang lo pegang. Karena tidak semua emas diciptakan untuk tujuan yang sama. Kita hidup di zaman yang ironis, informasi melimpah, tapi pemahaman seringkali dangkal. Banyak orang bilang, yang penting punya emas, titik. Padahal kenyataannya, beda jenis emas, beda fungsi, beda likuiditas, beda resiko, dan beda potensi perlindungannya. Lo bisa saja merasa aman karena punya emas, tapi ternyata yang lo simpan justru tidak efektif ketika keadaan benar-benar menekan. Dan disinilah kita harus mulai jujur pada diri sendiri, apakah kita beli emas karena paham, atau cuma karena takut ketinggalan. Mari kita bicara pelan-pelan, tanpa dramatisasi berlebihan. Ada emas perhiasan, ada emas batangan, ada emas digital, ada emas koin. Semuanya terlihat sama-sama emas, tapi secara fungsi tidak identik. Emas perhiasan misalnya, memang punya nilai estetika. Lo bisa pakai, bisa gaya, bisa terlihat berkelas. Tapi ketika lo jual kembali, ada potongan biaya pembuatan, ada selisih harga yang tidak kecil. Artinya, kalau tujuan lo investasi murni, perhiasan bukan pilihan paling efisien. Ini bukan berarti perhiasan jelek, tapi lo harus sadar fungsinya. Jangan berharap payung hujan bisa menggantikan atap rumah. Berbeda dengan emas batangan. Di Indonesia, banyak orang mengenal produk dari PT Aneka Tambang Tbk, atau yang sering kita sebut Antam. Emas batangan seperti ini biasanya punya sertifikat, kadar jelas, dan lebih mudah diperjualbelikan. Spread antara harga beli dan jual memang ada, tapi relatif lebih transparan. Untuk tujuan lindung nilai jangka panjang, jenis ini jauh lebih masuk akal. Karena lo tidak membayar ongkos desain, lo membayar nilai emasnya. Lalu ada emas digital. Ini generasi baru. Lo tidak pegang fisiknya, tapi punya klaim kepemilikan atas sejumlah emas yang disimpan oleh pihak tertentu. Praktis, fleksibel, bisa beli dalam nominal kecil. Tapi di sini ada lapisan kepercayaan tambahan. Lo percaya pada platformnya, lo percaya pada sistemnya. Artinya, resikonya bukan hanya fluktuasi harga emas, tapi juga resiko institusi. Bukan berarti buruk, tapi jelas berbeda dengan menyimpan fisik di tangan lo sendiri. Dan ada satu lagi yang sering dilupakan, emas koin atau dinar. Secara historis, koin emas pernah jadi alat tukar. Hari ini, lebih banyak diposisikan sebagai koleksi atau investasi alternatif. Beberapa punya nilai numismatik, bukan hanya nilai emasnya. Tapi lagi-lagi, kalau tujuan lo murni perlindungan nilai dari inflasi atau gejolak ekonomi, lo harus hitung dengan jernih. Apakah nilai tambah itu benar-benar relevan buat lo, atau cuma romantisme sejarah? Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting. Jenis emas mana yang wajib lo punya sebelum terlambat? Jawabannya tidak sesederhana satu kata. Tapi kalau kita bicara murni soal perlindungan kekayaan, likuiditas, dan efisiensi, emas batangan dengan kadar tinggi yang bersertifikat resmi adalah fondasi yang paling rasional. Kenapa? Karena dalam situasi krisis, orang tidak peduli desain, orang peduli kemurnian dan kejelasan. Emas batangan memenuhi dua hal itu. Sejarah sudah berkali-kali menunjukkan, ketika krisis finansial melanda, aset berisiko seperti saham bisa terkoreksi tajam, properti bisa stagnan, bahkan bisnis bisa berhenti. Tapi emas cenderung menjadi pelarian. Kita bisa melihat bagaimana harga emas global bereaksi ketika ketidakpastian meningkat. Bukan karena emas menghasilkan arus kas, tapi karena emas dipercaya. Dan dalam dunia keuangan, kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal. Tapi gue juga harus jujur, emas bukan alat untuk cepat kaya. Emas bukan tiket menuju kebebasan finansial instan. Emas itu lebih mirip sabuk pengaman. Lo tidak berharap terjadi kecelakaan, tapi lo tetap pakai. Dan ketika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi, lo bersyukur sudah menyiapkannya. Jadi kalau lo beli emas dengan ekspektasi akan melonjak drastis dalam waktu singkat, lo mungkin kecewa. Tapi kalau lo beli dengan mindset menjaga daya beli dalam jangka panjang, lo sedang bermain di permainan yang tepat. Kita juga perlu bicara soal momentum.
Banyak orang baru tertarik beli emas ketika harganya sudah naik tinggi dan diberitakan di mana-mana. Di titik itu, psikologi massa bermain. Takut ketinggalan, takut menyesal. Padahal, strategi yang lebih bijak adalah akumulasi bertahap. Konsisten, disiplin, tanpa panik. Karena tujuan utamanya bukan spekulasi, tapi proteksi. Dan sebelum lo berpikir semua ini hanya teori, mari lihat realitas sederhana. Inflasi menggerus nilai uang pelan tapi pasti. Uang yang lo simpan di bawah bantal, nilainya tidak bertambah, bahkan cenderung berkurang secara real. Emas, dalam jangka panjang, cenderung mengikuti kenaikan biaya hidup. Tidak selalu naik setiap hari, tapi dalam horizon panjang, ia menjaga daya beli. Itulah esensinya. Namun ada satu kesalahan klasik yang sering terjadi. Orang membeli emas batangan ukuran besar karena merasa lebih murah per gram, lalu menyimpan semuanya dalam satu keping besar. Masalahnya muncul ketika butuh dana sebagian. Lo tidak bisa memotong emas batangan seenaknya. Karena itu, strategi yang lebih fleksibel adalah memiliki beberapa pecahan kecil. Kombinasi. Jadi ketika butuh likuiditas, lo tidak perlu menjual semuanya. Gue juga ingin menekankan satu hal penting. Emas sebaiknya bukan satu-satunya aset lo. Diversifikasi tetap relevan. Tapi sebagai fondasi perlindungan, emas batangan fisik bersertifikat adalah komponen yang logis. Apalagi di tengah ketidakpastian global, konflik geopolitik, dan dinamika ekonomi yang berubah cepat. Kalau lo perhatikan, bank sentral di berbagai negara juga menyimpan emas sebagai cadangan. Bukan tanpa alasan. Mereka butuh aset yang tidak tergantung pada kebijakan negara lain. Emas itu netral, tidak bisa dicetak sembarangan, tidak bisa dimanipulasi jumlahnya dengan satu keputusan politik. Justru karena keterbatasannya itulah ia berharga. Kita sering terlalu fokus pada potensi untung, sampai lupa pada fungsi bertahan. Padahal dalam perjalanan finansial, bertahan itu sama pentingnya dengan tumbuh. Lo bisa membangun bisnis, investasi saham, properti, atau aset produktif lainnya untuk pertumbuhan. Tapi untuk bertahan dari guncangan besar, lo butuh jangkar. Dan emas batangan adalah salah satu jangkar paling tua dan paling terbukti dalam sejarah manusia. Sekarang bayangkan ini sebagai strategi, bukan reaksi. Lo tidak menunggu badai datang untuk membeli payung. Lo membelinya saat cuaca masih cerah. Karena ketika hujan deras turun, harga payung bisa saja naik, atau stoknya habis. Prinsip yang sama berlaku di sini. Jangan tunggu semua orang panik baru lo sadar pentingnya proteksi. Ada juga aspek psikologis yang jarang dibahas. Memiliki emas fisik memberi rasa tenang yang berbeda. Ada sensasi kontrol. Lo tahu ada sebagian kekayaan lo yang tidak bergantung pada layar aplikasi, tidak tergantung pada server, tidak tergantung pada sinyal internet. Dalam dunia yang makin digital dan rentan gangguan sistem, itu bukan hal kecil. Tapi tentu saja, penyimpanan juga penting. Jangan ceroboh. Gunakan tempat aman, bisa berangkas pribadi atau layanan safe deposit box jika perlu. Jangan pamer. Emas itu pelindung, bukan alat pencitraan. Semakin rendah hati lo menyimpannya, semakin efektif fungsinya. Pada akhirnya, pertanyaan tentang jenis emas yang wajib lo punya sebelum terlambat bukan soal tren, bukan soal ikut-ikutan, tapi soal kesadaran. Kesadaran bahwa dunia tidak selalu stabil. Kesadaran bahwa uang kertas bisa tergerus nilainya. Kesadaran bahwa proteksi bukan tanda pesimis, tapi tanda realistis. Jadi kalau hari ini lo masih menunda, mungkin bukan karena tidak mampu, tapi karena belum merasa mendesak. Padahal sejarah selalu mengajarkan, perubahan besar sering datang lebih cepat dari yang kita kira. Dan ketika momen itu tiba, pilihan yang lo buat hari ini akan terasa sangat berarti. Gue tidak bilang lo harus mengalihkan semua aset ke emas. Tidak. Tapi punya sebagian dalam bentuk emas batangan fisik bersertifikat dengan pecahan yang fleksibel, itu langkah rasional. Bukan karena panik, tapi karena perhitungan. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Kita tidak bisa mengontrol ekonomi global. Kita tidak bisa mengontrol kebijakan moneter. Tapi kita bisa mengontrol keputusan pribadi. Dan kadang, keputusan yang terlihat sederhana seperti memilih jenis emas yang tepat bisa berdampak besar dalam jangka panjang. Akhirnya, semua kembali ke perspektif. Lo mau jadi orang yang bereaksi saat krisis sudah di depan mata, atau orang yang bersiap sebelum tanda-tandanya makin jelas? Emas batangan fisik mungkin terlihat kuno bagi sebagian orang. Tapi dalam dunia yang makin kompleks, solusi yang sederhana justru sering paling tangguh. Semoga obrolan ini bukan cuma lewat di telinga, tapi benar-benar lo renungkan. Karena tujuan kita bukan sekadar mencari untung, tapi menjaga apa yang sudah susah payah kita bangun. Kalau menurut lo pembahasan ini membuka perspektif baru, bantu channel ini dengan like, share ke teman atau keluarga yang mungkin butuh sudut pandang ini, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrol jujur, kritis, dan realistis soal keuangan dan masa depan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, tapi kita selalu bisa mempersiapkan hari ini dengan lebih bijak.